Mas, roll. Lagi mandeknya mergo meh ringanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku di sini dengan Cak Nubur. Kali ini kita mau melakukan perjalanan ke Jawa Barat ya, ke arah barat. Nah, biar ngisi waktunya enak dan nggak kerasa perjalanan kali ini, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan temenku di samping punya flagship ya, HP yang revolusioner di zamannya. Apa itu? Langsung aja kita ngobrol. Sama siapa ini pagi ini? Easy. Easy? Ya. Masya Allah, dengan Cak Easy di sebelahku. Gimana Mas? Punya HP apa Mas yang kita mau ngobrolin Mas? Flagship lah. 7 Masya. tahun lalu. 7 tahun lalu ya? 7 tahun lalu ini. Ya, HP flagship 7 tahun lalu. iPhone X ya, atau Wow. iPhone X. Masya Allah, keren sekali Mas. Nah, seperti ini kurang lebih penampakannya. Kan banyak tuh iPhone yang seri terbaru, yang bagus-bagus. Secara kalau 5 bulan lalu hitungannya berarti masih akhir 2023. Di saat itu ada iPhone 14 series. Udah 15 malah. Kenapa Ya. masih pakai yang iPhone X ini? Jadul bener Mas. Ya, tentunya kalau tanya kenapa nggak pakai yang terbaru ya, semua kita tahu ya, kayak budget ya. Oh, budget ya? Budget ya. Budget, kemudian pertimbangannya kala itu bukan pertimbanganku ya, karena ini jujur saja dibeliin istri. Masya Allah. Jadi kurang tahu apa pertimbangannya kenapa tiba-tiba maunya beli iPhone X ya. Kurang tahu. Dulunya sempat pegang iPhone, jadi merasa nyaman lah kayak pakainya kan. Kebetulan istri juga pakai iPhone, jadi kayaknya sama-sama seneng iPhone gitu kan. Ya udah dibeliin lah sama istri iPhone. Gitu. Oh, pantesan kok nempel banget ini HP ini sama Cak Easy karena hadiah spesial dari istri ya? Ya, betul Masya sekali. Allah. Kalian nyebut diri kalian Apple fanboy nggak? Enggak lah. Enggak, kenapa enggak? Bukan fanboy, karena memang karena nyaman aja. Karena nyaman? Ya, nyaman sama mungkin UX-nya iPhone ya kan. Terus sama OS-nya dan lain sebagainya. Berarti sebelumnya dari pengguna Android, Realme tadi geser Iya. ke Apple ya? Ya, betul. Masya Allah. Kalau bedanya ya, mungkin dari segi user experience-nya sih. Kalau Android itu memang unggul di bidang mungkin banyak yang bisa dikustomisasi. Ya, Mungkin mulai dari ikonnya lah, ya. fontnya lah, kemudian wallpaper dan lain sebagainya, itu opsi untuk kustomisasinya itu sangat banyak. Nah, kalau di iPhone itu mungkin jujur secara kustomisasi bisa dibilang kurang bervariasi. Kurang bervariasi. Ya, tapi nyaman untuk digunakan. Loh? Jadi iya, UX yang paling nyaman ya. Jadi tanpa harus diotak-atik pun ya sudah nyaman sendiri ya. Dan perbedaan paling mendasar ya, ketika pakai Android sama pakai iPhone atau iOS gitu kan, itu waktu untuk ngutak-ngutak HP-nya itu lebih sedikit ya, jadi istilah kasarnya ya, waktu wasting time buat mainin HP, terus ngutak-ngutak misalnya wallpaper, misalnya icon dan lain sebagainya, letak ini dan itu lebih berkurang. Jadi aku rasa sih waktunya itu bisa lebih bisa dimaksimalkan ke hal lain gitu. Dari segi baterainya ini sehari habis. Sehari habis? Ya, mungkin dari hitungannya dari pagi ke sore ya, itu sudah habis gitu. Sedangkan teman-teman kan, apalagi kalau dengan intensitas pemakaian HP yang berat, misalnya harus kesana kemari dan jauh dari colokan sampai Laru dan lain sebagainya, itu mungkin akan sedikit ada kendala di baterainya. Di Cak Easy sempat bahas soal baterainya karena katanya itu cukup sekali sehari ngecas. Apa iya? Sehari dua kali kalau Sehari dua malam kali? ya. Iya. Itu untuk pemakaian Cak Easy? Ya, 24 jam ya. Oh, 24 jam ya? Ya, dalam kurun waktu 24 jam biasanya 2 kali ngecas. Antara sore terus nanti pagi gitu. Itu sih. Ya wajar sih, namanya juga penurunan performa secara HP ini sudah berumur 7 tahun. Rasa-rasanya kok pemakaiannya masih ringan-ringan aja Mas? Memang ringan. Ringan sekali itu. Iya.
Padahal ini flagship di zamannya, belasan juta. Kebanyakan orang itu pengen HP ini nggak nanggung gitu dipakainya. Kalau Cak Nufur lihat, Cak Izin ini nanggung makanya, nggak memaksimalkan performa dari si iPhone X ini gitu. Ya. Kenapa bisa begitu, Mas? Atau emang karena sudah sadar kalau HP ini udah berumur 7 tahun, jadi seolah-olah udahlah kamu jangan terlalu digeber gitu, apa gimana? Ya antara sadar nggak sadar ya. Karena sejujurnya kalau dibilang cara memaksimalkan HP itu buat ngegame, ya aku sendiri kurang suka ngegame. Cepet bosen lah. Ngegame pun sekali dua kali bosen udah nggak pernah ngegame lagi. Terus mungkin untuk nonton misalnya, memaksimalkan HP untuk nonton. Ya sekarang yang pertama kalau mau nonton ya ada opsi laptop. Dekat aksesnya sama laptop. Jadi lebih prefer kalau nonton itu pakai laptop. Kemudian nonton film misalnya, ya itu kurang suka nonton film dan sebagainya. Jadi memang pemakaian manusia normal gitu. Nah itulah normal tanpa ada hobi yang terkait dengan HP, misal nonton, ngegame dan sebagainya. Gitu. Ya anggap saja sih aku menganggapnya sebagai rem juga. Biar nggak terlalu mungkin terlena dengan ngegame dan sebagainya. Gitu sih. Itu buat aku sih lebih dari cukup gitu. Lebih dari cukup. Ya, lebih dari Ingat cukup. guys, lebih dari cukup. Jadi memang sampai 2024 ini masih ya nggak terlalu lawas lah guys, masih dimentok di 16.7,7 ya. Iya. 16,77 guys. Itu bisa dibilang nggak terlalu jadul ya. Jadi masih bisa lah ada fitur-fitur yang dikejar. Gimana layarnya ini, memuaskan apa enggak? Dari segi layar sih the best ya. Menurutku oke banget dibandingkan dengan HP di masanya atau mungkin HP-HP entry level di tahun-tahun ini sih udah keren banget sih secara layar ya. Karena kan udah OLED ya. Sudah OLED, jadi untuk nonton lah, untuk scroll sosmed enak. Karena sebenarnya yang dicari dari iPhone apa coba? Apa tuh? Prestis. Oh iya. Prestis, ganteng, wong sugih. Kalau dari Cak Izi sendiri ngelihat hal itu nggak? Secara ini kan udah ada Apple Croak-nya ya, coba lihatin. Iya. Oh, Apple Croak yang bisa kita buat gaya di kaca, guys. Nah, Cak Izi ngeliat itu nggak sih? Bisa dibilang sama sekali tidak ya. Makanya dia versi kalem nih, guys. Iya. Casingnya. Versi kalem dan nggak pernah mirror selfie. Nggak pernah mirror selfie ya? Iya. Jadi memang tidak mengejar gengsi ya. Tapi memang yang diinginkan ya mungkin karena sudah nyaman dengan UX-nya iPhone. Banyak yang bilang kamera terbaik adalah iPhone. Android mau semahal apapun, dia tetap burik. Dari secara kamera sih oke ya. Sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dokumentasi, foto-foto tipis-tipis, video-video tipis-tipis. Dilengkapi dengan dual sistem kamera guys, 12 megapiksel sama-sama. Jangan salah fokus ya, kacanya gampang plak guys. Salah satu hal yang paling juara dari iPhone adalah kualitas rekaman videonya. Bahkan pilihannya melimpah dan lengkap ya. Dia bisa rekam 4K sampai 60 fps. Kita mau coba seberapa jauh kita bisa lihat objek yang ada di depan sana. Kita ganti ke lensa telefoto, terlihat ada switching lensa dari kamera utama ke kamera telenya guys. Lalu kita coba zoom, karena di kamera ini nggak ada ultrawide ya, adanya fitur ini digital zoom, dan ini hanya bisa 6 kali dan goyang guys. Tapi kalau untuk detail tulisan masih terlihat ya. Akan lebih mantap kalau ini pakai tripod guys. Tes kamera belakang 4K 24 fps guys. Dan gak ada yang spesial sih. Dia kayak nggak ada stabilizernya guys. Tapi fokusnya luar biasa amazing nih. Cepat.
Sama halnya dengan video, foto pun juga mirip-mirip secara kualitas. Dia cenderung kontras, apalagi di bagian shadow sama blacknya guys. Jadi kayak terlalu over processing gitu guys. Kebutuhan story lah ya, story WA, story IG ini udah cukup. Tapi sempat bandingin gak sih dulu kan pakai Realme? Emang bener sebeda itu hasilnya? Apalagi kalau misalkan diupload di sosmed ya, IG sama WA. Upload story IG di iPhone itu jernih ya, serendah apapun iPhone-nya gitu kan. Gitulah. Iya tak? Ya. Berarti itu kalau memang aku rasakan sendiri sih. Memang untuk kebutuhan story sangat mendukung sih kalau pakai iPhone. Berarti kalau dibandingin sama Android zaman sekarang, atau yang paling mahal deh, S24 Ultra ya? Nah itu Gimana? Bagusan mana itu? Ayo. kurang tahu kalau sekarang ya. Karena ini kan membandingkannya dari pemakaian yang pernah aku pakai ya, dari HP yang pernah aku pakai aja. Ya guys, ini kita coba record langsung dari iPhone X ya, iPhone X di tahun 2024. HP ini udah 7 tahun lalu. Kita mau bandingin dan membuktikan emang bener ya kalau misal upload konten di Instagram langsung direct seperti ini nggak pecah dan nggak burik. Secara kualitas unggahan bagus sih, cuma memang entah kenapa di kamera depannya biasa aja. Dia uploadnya di setting dulu di Android. Tapi yang tak rasakan, kebetulan pernah juga hands on HP temen pada saat itu S23 ya, yang basic model. Sama aja, kelihatan perbedaannya. Kelihatan bahwa memang ada pembatasan ya, ada limitasi dari segi kualitas. Entah apapun itu rasa-rasanya kayak kelihatan banget gitu loh. Kalau ini uploadan dari Android, ini uploadan dari iPhone yang jernih. Tapi sayangnya HP ini nggak nyaman banget, Cak, dipegang. Oh gitu. Tanpa casing. Ya. Karena panas Kenapa? banget nih. Oh panas. Panas banget Iya ya. sih memang panas sih. Panas. Masa tak pegang cuma sebentar setting gitu, panas. Ya sepertinya memang karena karakter HP lawas ya. Jadi bukan karena HP-nya, bukan karena lawasnya. Kayak karena karakter HP lawas iPhone, ya memang panas. Kurang tahu ya kalau HP iPhone 15 sekarang. Ya aku sih pakai HP ini udah nothing tulus ya. Jadi memang nggak ada kata eman-eman nanti takut ini takut itu gitu. Ya pakai aja sesuai kebutuhannya apa, pakai aja. Nggak takut mungkin ininya rusak lah, baterai health-nya turun dan sebagainya. Kemampuannya terbatas gitu kan. Jadi bisa dipakai untuk sambil nge-rate. Dan memang bukan tujuan utamanya juga. Berarti nggak takut baterai health turun ya? Ya, sosmedan lah, chattingan dan lain sebagainya sih oke, nggak ada lemot-lemot sama sekali. Malah bisa dibilang lancar ya dengan beban aplikasi sekarang kan bebannya gede-gede ya. Bisa kayak WhatsApp udah bisa bergiga-giga, IG bisa bergiga-giga, tapi untuk HP keluaran tahun 2017 sih masih oke banget, masih lancar tanpa ada patah-patah. Mungkin ada patah-patah itu kalau buat pemakaian berat, misal kayak buat editing, ya kan, buat edit video, buat render video di CapCut gitu. Kalau kita pakainya berat, multitasking gitu, ada patah-patah dikit lah. Makaianku tuh ya sebenarnya simple-simple aja, layaknya orang pada umumnya lah. Sama buat foto-foto dikit kalau ada yang perlu diabadikan kan. Jadi ya itu udah cukup. Iya. Kompatibel lah kalau buat, cukup memenuhi lah untuk kebutuhan sehari-hari. Cukup memenuhi. Ya. Tapi tetap jadi pilihan orang buat main game. Oh iya tah. Apalagi streamer, penjoki, bahkan pro player itu mereka cenderung banget, ada kecenderungan milih si iPhone daripada Android. Yang penting iPhone gitu loh, saking mendukungnya nih HP buat tadi main game. Ya mungkin bisa jadi ya, tapi jujur aja belum pernah nyoba nge-game sih pakai HP ini ya. Oke. Sayang potensinya ya. Coba nanti kita install Mobile Legends ya, Cak. Mau ngetes bentar gimana sih performanya. Iya, tes aja. Si iPhone X ini. Tapi saya yakin sih nggak bakal lama sih.
Secara penggunaan ini di HP iPhone X sudah kurang nyaman ya guys. Karena kenapa? HP-nya kecil, nggak relevan untuk penggunaan zaman sekarang yang semakin enak ketika pakai di layar besar. Kontak, set, set, iya, Ini kondisinya panas banget ya, memang sudah sewajarnya karena udah lama dan harus ditandem sama cooler guys. Secara grafis luar biasa, dia masih mumpuni untuk menunjang kebutuhan grafis. Hanya saja tadi kelemahannya ya panas tadi guys. Jadi sebenarnya HP ini buat siapa, Mas? Ya ini cocok untuk orang-orang mungkin yang mau pertama kali coba iPhone ya. Nggak mau keluar budget banyak, tapi udah dapat kualitas yang bisa dibilang mewakili iPhone zaman sekarang. Udah ada Face ID ya kan, layar full screen gitu kan. Udah oke lah, mirip-mirip sama iPhone terbaru. Dari segi keamanannya pun juga udah mirip-mirip ya kan. Face ID itu udah mendukung segala bentuk sistem keamanan di sini. Misal mau buka m-banking lah, itu nggak perlu ada password, udah Face ID. Mau buka ini dan itu buat verifikasi transaksi udah cukup pakai Face ID, udah bisa. Itu untuk segi pengalaman HP terbaru gitu kan. Tapi untuk segi budget ya dia udah cukup affordable lah ya kan, murah gitu. Kalau misalkan nih ada dana cuma 3 juta, karena kebetulan si iPhone X ini harganya 3 jutaan ya sekarang, kalau nggak salah. Sekarang kayaknya udah mulai 2-an lah. 2-an lah ya. Bijak nggak sih kalau misalkan kita tetap ngambil ini, atau lebih masih bagus jauh Android? Itu semua kembali ke kebutuhan ya. Kalau dia kebutuhannya memang untuk HP yang bisa melibas segala aktivitas, misal kerjaan lah ya kan, chattingan, searching, atau mungkin gaming ya, atau streaming ya, itu aku sarankan tetap pilih Android ya. Sekarang kan secara Android sekarang dengan harga yang murah aja bisa ngasih spek yang bisa dibilang edan lah ya kan. Berarti tetap nomor 1 adalah Android ya? Bukan nomor 1, nomor 2. Oke. Tapi tergantung tadi kebutuhannya. Kalau pengen beli HP yang bisa ngelibas semuanya ya kan, kebutuhan dia pengen punya cuman 1 HP bisa serba bisa gitu kan, gaming lah, streaming dan lain sebagainya, ya lebih bijak sepertinya ambil Android aja gitu. Oke. Nah, jadi menarik. bukan 1, bukan 2 ya kan. Nggak ada ya menang dan kalah, nggak ada. Iya, tapi kalau kebutuhannya balik lagi tadi, kalau dia pengen nyoba UX-nya iPhone gitu kan, pengen cari pengalamannya untuk yang pertama kali, dan dia mau adanya budget hanya sekitar 2-3 jutaan, nah HP iPhone ini sudah cukup. iPhone X terutama ini sudah cukup mewakili dari hampir seluruh pengalaman yang diberikan oleh iPhone gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, nggak ada yang menang dan kalah, karena kembali semua ke preferensi masing-masing. Preferensi masing-masing. Ya. Mau kamu ambil iPhone X ini, mau kamu ambil Android kayak Infinix Note 30 yang sekarang turun, Note 40, Tecno Spark 20 Pro, iQOO Z7X ya kan. Itu mungkin bisa jadi pilihan yang menarik juga. Jadi nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Betul. Ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Ini kita masih perjalanan ya guys. Terima kasih udah temenin ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Cak Easy. Sampai sekarang semenjak iPhone X ini diluncurkan, belum ada perubahan yang revolusioner dari itu. Iya, belum terlalu signifikan ya. Iya.